Wes, Kebiasaan dari asik. Oke, eh, malam ini kita gak sengaja ngumpul di satu warung kopi dan ada cerita menarik dari kawan saya yang datang dari jauh, dari Lumajang ya. Datang ke Jember hanya karena ada kebisingan yang mengganggu dari faktor eksternal dan ya apalagi kalau bukan perkara jodoh ya. Itu kan hal yang niscaya bagi orang yang sudah lanjut usia. Ya semua lah itu. Siap laki-laki ya pasti menghadapi dunia romansanya gitu ya. Tapi yang menarik tadi sempat dibahas bahwa kalau semisal suruh milih nih, milih gadis kota apa gadis desa? Lah ya. Ya temanya mungkin itu ya gadis desa dan apa? Ya, Gadis kota. ya karena kebetulan jadi jodoh. Heeh. Untuk definisinya itu mungkin Bung Pras yang tahu itu. Mengenai Yang jadi jodoh dulu. Yang gadis kota apa gadis desa? blank Pak ini temanya dadakan ya diconcong lah kamera aja ya mungkin kita pantik dulu aja dari definisinya mungkin ada tambahan dari saya mungkin nanti bisa saya utarakan begitu kan. Enggak. Gimana Bung Pras menurut sampean tentang gadis desa dan gadis kota itu? kayaknya tadi sudah dipantik ya sama sahabat Hisam ini tentang gadis desa atau gadis kota. Tetapi kan yang mau ketika ada kecemasan itu maka yang bisa membuat keputusan itu, yang buat putusan itu yang cemas. Yang cemas siapa yang pakai cemas yang pakai kira-kira? songkok. Ya, masalah kecemasan itu kan kecemasan saya sebenarnya bukan pada apa siapa ada gadis desa dan siapa gadis kota. Tapi kecemasan saya itu bagaimana mendapatkan jodoh di umur yang kayaknya sudah menuju senja begitu di area perjodohan ya tentunya. Tapi kan Kemudian ada usulan dari Pras. Kategori sampean yang wanita yang sampean pengen ini itu apa saja? Apakah macam gadis desa? Kemudian apakah gadis kota begitu kan? oke. Lah kemudian di pikiran saya, apakah gadis kota dan desa itu hanya dibedakan sebab geografis saja atau gadis yang tinggal di desa atau gadis yang ditinggal kota? Tidak spesifik pada pemikirannya. Lah, itu yang saya mau kulik sebenarnya ke Bung Pras itu. Apa definisi dari gadis kota dan gadis desa begitu? Biar dapat pencerahan gitu. Ya mungkin saja dia tinggal di sudah kuliah lama tapi tinggal di desa. Jadi lifestyle-nya, gaya hidupnya itu tetap orang-orang kota, ngota gitulah ya. Atau orang yang tinggal di kota, perantauan yang tinggal di desa kemudian kerja di kota. Apakah itu sudah menjadi gadis kota? Kan seperti itu yang perlu diperjelas pada pembicaraan kita, bincang-bincang kita malam ini, Bung Pras. Coba definisi sampean itu gimana dulu? Ya, mungkin sejauh ini ya ketika kita ngomong desa dan kota atau mungkin kemudian dikasih satu kosakata gadis desa dan gadis kota, kayaknya ambang batas keduanya itu sudah tidak ada. Sebab ya memang yang di desa itu juga ke kota, yang ke kota itu kadang-kadang juga deso. Gaya hidupnya, mindsetnya, begitu juga dengan fashionnya. Banyak yang di desa itu gadis-gadis dengan gaya bahasanya, mindsetnya, kemudian apa gaya hidup ya itu sudah ke kota, sudah kayak ke kota. Begitu juga yang di kota. Tetapi ketika kita ngomong mindset, mungkin desa dengan kota tidak bisa dijadikan sebagai zona, tetapi kemudian gadis itu pantasnya ketika kita mau membahas tentang desa dan kota, yaitu bagaimana value kebudayaannya itu tinggi. Nah, mungkin di sini ketika kita ngomong bagaimana value kebudayaan sosok gadis itu tinggi, maka mungkin banyak acuan ya. Yang pasti kan
satu sekian banyak dia itu adaptif dengan zaman. Tetapi kemudian di satu sisi kita nggak mau membuang kisi-kisi tentang gadis yang agamis gitu ya. Mungkin agamis itu kadang-kadang identik dengan gaya bahasa, dengan pakaian. Ujung-ujungnya masih ke situ juga agamis. Nah, fashion gitu ya. ketika kita ngomong value kebudayaan, mungkin banyak tinjauan. Oke. Sahabat kita yang pakai songkok ini yang jauh-jauh katanya itu kan Ini atribut bisa saya. oh iya, ya itu kan Atribut ya. value agama juga itu. Iya, Value iya. agama juga itu. Simbol Wah. agama. Jadi mungkin Kopiah itu identik desa apa kota? value kebudayaan itu kan sesuai sudut pandang. Dia ada di sudut pandang apa, kemudian sudut pandang itu yang akan menghimpun asumsi-asumsi sehingga mempunyai sebuah pendapat, opini, enggak. Mungkin kita ngomong asumsi, value kebudayaan yang dimaksud itu apa? Kita sedikit sisihkan tentang desa dan kota ditinjau pada segi zona dan atau tempat. Begitu juga dengan gaya bahasa, pakaian, fashion, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang condong identik dengan keagamaan. Sebab memang kayak gitu kayaknya nggak cukup identik untuk kemudian dibahas dengan value kebudayaan. Sebab value kebudayaan yang kita maksudkan memang sesuatu yang sifatnya konsisten dan mempunyai kecondongan untuk ada tanda-tanda keabadian. Melekat ya, mabni gitu apa? Permanen. Enggak, tapi sebelum itu yang menarik dari pemaparan Cak Pras tadi ada bahasa adaptif. Ya. Jadi seorang gadis ketika tinggal di desa atau kota, dia harus adaptasi dengan kebudayaan yang ada di situ. Nah, yang menarik itu adaptasi apa diintervensi oleh kebudayaan yang sudah terbentuk di desa atau di kota. Ya. Ya apakah lingkungan yang membentuk mindset value budaya itu atau memang sudah melekat pada dirinya nilai-nilai budaya itu? Iya. Gimana kira-kira? Kayaknya ini sungguhan ini. Kita ini pemirsa ini lagi coba-coba. Nah, saya cuma tanggung jawab atas sesuatu kata-kata yang saya sampaikan tadi ya. Tetapi putusan-putusan entah itu sintetik, analitik itu bagi yang cemas yang bisa menjawab itu. Saya kan nggak cemas posisi kan. Ya. Eksistensi, yang cemas hanya eksistensi yang pakai saya songkok. utuh kan. Ya. Meskipun banyak yang mau mencabik-cabik. Jadi tadi ada dua kosakata yang kemudian diminta untuk dikupas sahabat Hisam, yaitu tentang adaptif dan value kebudayaan. Jadi mau nggak mau ketika kita mau meninjau apakah gadis itu mempunyai value kebudayaan, dia mesti adaptif. Jadi dia mampu menyesuaikan dengan kondisi dengan kondisinya, dengan kondisi zamannya, kemudian bagaimana dia menginjakkan kaki kehidupannya itu. Tetapi di satu sisi kadang-kadang ketika kita ngomong adaptasi itu kan penyesuaian ya. Ketika ada kata itu ketika dia bisa melepaskan satu dimensi kehidupannya, otomatis dia kan bisa hidup di tempat yang beda kan. Iya. Maka disebut amfibi. Begitu juga yang ini dipotong sih ya. Gampang tidak ada. Oh iya. Oke. Gini. Kan editornya. Oh gini ya, mungkin saya buat contoh kayak begini. Ketika unta itu sudah hidup di tempat di samping danau, otomatis punuknya kan nggak fungsi kan. Ya. Tetapi punuknya tetap ada. Nah, jadi mau nggak mau hakikat manusia itu kan dia membawa value yang dibawa sejak ada di kandungan. Ketika dia mau mengupayakan adaptasi, bagaimana value itu tetap ada. Jadi awalnya
di situ. Dia mempunyai value yang tetap teguh sampai kemudian dia mengikuti adaptasi ditinjau hanya pada segi kemasan saja. Oke. Jadi value itu bisa dihidupkan. Adaptasinya di situ. Nah, mungkin yang bisa kita diskusikan di sini, value kebudayaan zaman ini yang diadaptasikan itu kayak apa? Ya. Bukan kosakata yang umum, Mas. Ya, kalau kata Pak Fahrudin Faiz itu manusia itu kan bukan produk yang selesai begitu, Le. Ya. Udah bukan produk paten begitu. Mereka itu bisa dibentuk dan bisa berubah sesuai kondisi yang dihadapinya begitu. Misalnya karena gadis-gadis selalu tinggal di desa, gaya hidupnya ya cenderung sederhana begitu. Karena Diintervensi oleh lingkungan yang tidak menuntut mereka untuk sepatuan misalnya, tidak menuntut mereka untuk berkaos kaki. Karena aktivitas di desa itu jarang sekali yang menuntut mereka untuk maca gitu ya, atau fashion ala kota, kecuali kondangan ya suatu ketika saja begitu. Ya. Itu kalau ditinjau dari gaya hidupnya ya atau fashionnya begitu. Kondangan pun masih ke desa-desaan. Misalnya ya ada jekro kondangan kan gitu kan, jekro abu-abu gitu misalnya. Mungkin seperti itu. Kalau kata Bung Pras kan melekat itu sudah. Iya. Ya. Yang sudah dibawa sejak lahir. Begitupun kalau sudah ke kota begitu, menuntut mereka yang biasanya cuma sandalan, ada aktivitas misalnya harus pergi ke mall atau tempat-tempat yang mewajibkan. Kan ada ya kalau di Jakarta yang kalau mall gak bersepatu, kalau gak bersepatu gak boleh masuk begitu. Mungkin itu yang menentu aturan-aturan tatanan kota dan tatanan desa yang membentuk seperti itu. Tapi yang lebih menarik kayaknya mana lebih menarik ini apa? Misalnya gaya hidup desa dan gaya hidup kota bagi seorang wanita gitu. Oke. Mungkin Hisa mungkin ada pandangannya, tidak harus sampean terus yang nanya ya, kita fleksibel saja. Iya, fleksibel. Enggak, maksudnya saya tanya bahasanya Cak Pras tadi adaptif. Artinya desa itu bukan desa dan kota, itu bukan sesuatu yang ada begitu saja. Gitu. Kota awalnya nggak ada kan, tapi diadakan gitu. Nah, itu kan ada hubungannya sama bagaimana modernitas datang. Bagaimana modernitas membentuk seorang wanita Ya, begitu. begitu kemudian bahasanya. Gimana Bung Pras? Iya. Apa intervensi media sosial terhadap kehidupan gaya hidup wanita-wanita desa gitu. Misalnya lihat-lihat dari TikTok kan. Tapi Cak Pras ada benernya juga ketika bilang bahwa sekarang gadis desa juga bisa dikatakan gadis kota karena melalui media sosial mereka sudah kenal kehidupan kota. Tapi ya itu yang kita cari kan. Maksudnya kriteria kota dan desa itu apa? Dari tadi kan kayaknya ambigu gitu. Mana yang kota, mana yang desa gitu. Gimana? Apakah kota selalu lekat dengan kemajuan? Desa itu Cara selalu berpikir ketertinggalan gitu. Kayaknya identifikasi desa dengan kota itu kayaknya tidak usah kita bahas panjang-panjang ya, sebab ambang batasnya itu sudah dipisah, sudah nggak ada sudah. Berarti tema antara gadis kota dan gadis desa itu tidak relate gitu ya, karena zamannya global gitu ya. Berarti pro kita ngomong pak ngerapak dari gele ini. Enggak, bisa aja. Maksudnya ada pemerataan kebudayaan yang dipaksa oleh modernitas begitu. Ya, kemudian apa gapnya kira-kira? Kalau sudah kota bisa dipantau dari desa dan yang desa juga bisa dihayati dari kota begitu.
Ya, gimana? Itu kan tadi semacam kesimpulan yang sudah kita dapatkan. Nyatanya tema gadis kota dengan gadis desa itu, Tidak relate. kota dan desa itu tidak ada ketika kita mengacu kepada zaman saat ini dengan adanya kecanggihan dan sebagainya. Tetapi yang kemudian menjadi unek-unek sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya dengan kayak konten mojok ya. dengan begitu adanya pemecahan ambang batas desa dengan kota juga menghasilkan semacam kebebasan yang disita. Jadi mungkin kita nggak bisa hanya mengatakan gadis-gadis saat ini nggak ada yang bebas. Bukan hanya gadis-gadis, umat manusia nggak ada yang bebas. Jadi kalau seumpamanya nggak pakai mukena masuk ke kafe, itu kan kayaknya nggak pas kan. Nah, ketidakpasan itu kan sebab dia didikte oleh sistem kehidupan, sistem kebudayaan. Nah, untuk itu saya tiba-tiba ingat dengan sebuah kata-kata ya. Itu katanya itu kan gini, bukan manusia menciptakan makna, tetapi makna menciptakan manusia. Jadi ketika makna menciptakan manusia, jadi makna yang dibuat sistem kehidupan itu yang kemudian seakan-akan dengan cepat-cepatnya mengeklaim bahwasanya si anu itu begini sebab begini. Ya. Mau nggak mau itu kan memangkas, memotong, menyita kebebasan manusia. Nah, mungkin sampai di sini kita menemukan satu value, mungkin pendapat saya ya, value kebudayaan. Bahwasanya value kebudayaan yang semestinya ada, entah itu bagi gadis khususnya atau bahkan untuk umat manusia, yaitu kebebasan. Jadi kita menantikan gadis-gadis bebas, tetapi bukan bebas dengan konotasi yang tidak baik ya. Iya. Setidaknya dia itu mampu mengambil keputusannya. Bahkan juga mungkin sampai detik ini ya, gadis itu, cewek itu akan menunggu ada cowok yang menembaknya. Kan begitu kan? Entah kapan kemudian kita mendapatkan ada cewek yang kalau seumpamanya dia suka, dia tidak memandang jenis kelaminnya, tetapi apa yang ada pada keinginannya dia sampaikan. Sehingga yang cemas itu, kecemasan tiap tahun, tiap detiknya yang ditanya jodoh, itu bukan hanya cowok, Tapi gitu. cewek. Jadi kita saat ini dihadapkan kepada satu dimensi minimnya kebebasan. Dan anehnya umat manusia nggak ingat bahwasanya dia sedang dijajah. Mungkin kalau ada statement seperti itu yang kita asik untuk bahas itu gini mungkin tepatnya Bras. Cowok itu mengejar atau dikejar gitu. Kalau ada statement dari bahwa tidak hanya nafsu untuk berjodoh atau mendapatkan pasangan itu bukan hanya dari laki-laki tapi juga dari perempuan. Tapi yang harusnya lebih aktif itu bagaimana? Apakah cowok sebagai yang notabene dari zaman dahulu itu diajarkan berburu begitu? Iya. Ya kan? Benar. Jarang perempuan itu berburu. Iya. Yang berburu mesti di zaman megalitikum atau dan lain sebagainya. Tapi itu peradaban desa. Lah itu di era sekarang itu Adaptif. masih relate nggak? Adaptif dengan zaman saat ini. Ya sebenarnya ini cukup menarik ya, tapi saya melihat kameramennya itu keringking sih neku itu, kasihan begitu. Mungkin kita cukup ambil konklusinya dulu nanti, atau mau membuat ide yang lain kita tutup dulu. Kita lihat hasilnya, kalau bagus kita konsep lebih baik lagi. Gimana? Oke, sepakat. Kita kembalikan lagi kepada Bung Hisam. Kita akhiri bincang-bincang. Ya konklusinya apa kira-kira Le? Mau dikonklusikan Ya dulu? Bung maksudnya bukan Le ya. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana, hasil kita ngalor ngidul bincang-bincang ini. Saya kira konklusinya masih belum ada. Karena yang dibahas persoalan universal semuanya. Ya makanya kan tadi kalau ya saya tangkap ya, mungkin sebenarnya di era sekarang 2023 ini apa? Jadi pusatnya kesampaian, Cak. Oh ya mungkin nanti di konsep yang lain ya. Ya gak apa-apa sebenarnya. Ini kan cuma
kalau di program TV itu pilot gitu, percobaan oke, gitu. oke. Kalau nggak baik ya tinggal hapus saja. Ini kan cuma pilot gitu, program pilot. Iya, iya. Ya cukup ya, kembalikan ke Bung Hisam. Kita lihat berapa menit kita bicara. Kayaknya tegerin miring kamera Kayaknya Mina. ditutup aja. Ya coba. Ya, oke. Udah, Lip. Ya mungkin sampai jumpa di